Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Sampai tak bisa berkata-kata, bos Ducati terheran-heran dengan dominasi Marquez kembali sapu bersih balapan tanpa celah. To hell and back. What's my Sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina, menjadi saksi bisu atas kelahiran kembali seorang legenda. Marc Marquez, yang sempat diragukan setelah bertahun-tahun berjuang dengan cedera dan motor yang sulit dikendalikan, kini kembali ke puncak kejayaannya dengan cara yang nyaris tak masuk akal. Tidak hanya sekadar menang, tetapi ia mendominasi sepenuhnya, menyapu bersih setiap sesi, dan membuat rival-rivalnya tampak tak berdaya. 2 pekan sebelumnya, Marquez telah memberikan peringatan keras dengan kemenangan sempurna di MotoGP Thailand. Namun, di Argentina, ia menegaskan bahwa itu bukan kebetulan. Itu semua adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dengan mengendarai Ducati Desmosedici GP24 dari tim pabrikan Ducati Lenovo, Marquez menghapus semua keraguan yang pernah ada tentang kemampuannya untuk kembali ke puncak. Dari sesi latihan hingga balapan utama, Marquez seperti mesin yang tak bisa dihentikan. Bahkan, nama-nama besar seperti Francesco Bagnaia, pembalap andalan Ducati, tak mampu membendung laju agresifnya. Lebih mengejutkan lagi, bukan hanya Marquez yang bersinar, tetapi adiknya, Alex Marquez, Gresini Racing, juga berhasil finish di posisi kedua, menjadikan balapan ini sebagai kemenangan besar bagi keluarga Marquez. Sejak sesi latihan bebas, Marquez sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa ia akan sulit dikalahkan. Ia tampil cepat dalam setiap sesi dan memastikan posisi start terdepan di kualifikasi. Pada sprint race, Marquez kembali membuktikan kemampuannya dengan kemenangan dominan, sebelum akhirnya menyapu bersih balapan utama dengan performa yang luar biasa. Di balapan utama, Marquez langsung menancap gas motornya dan memimpin barisan dikejar sang adik, Alex Marquez dan rekan setimnya, Bagnaia. Persaingan terus berjalan sengit, Alex terus berusaha mengejar sang kakak, sementara Bagnaia beberapa kali terancam oleh pembalap Honda, Jochen Zarco. 4 lap bergulir, Alex Marquez memanfaatkan kesalahan Marquez yang melebar di tikungan pertama. Gantian pebalap Gresini Racing yang memimpin jalannya race. 10 lap berjalan, duo Marquez sudah membuat jarak 0,7 detik dari Morbidelli. The Baby Aliens coba menyerang adiknya pada putaran ke-18. Percobaan pertamanya itu gagal, lantaran Marc Marquez melebar. Marc Marquez melancarkan serangan kedua. Kali ini perhitungannya mantap di trek lurus. Dengan memanfaatkan slipstream, Marc Marquez menyalip adiknya pada hitungan lap ke-21. 4 lap tersisa, balapan kembali dipimpin oleh sang juara dunia 8 kali itu. Marc mengamankan posisi terdepan, diikuti Alex Marquez, dan Morbidelli yang melengkapi podium. Francesco Bagnaia, yang menjadi pembalap andalan Ducati selama ini, hanya mampu finish keempat, meski memulai balapan dari posisi ketiga. Hasil ini semakin menegaskan bahwa Marquez bukan sekadar pembalap baru di Ducati, melainkan ancaman nyata bagi siapapun yang ingin merebut gelar juara dunia musim ini. Mauro Grasili, Sporting Director Ducati Corse, tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia mengakui bahwa Ducati memang sudah memperkirakan Marquez akan tampil kuat, tetapi tidak menyangka bahwa ia bisa langsung mendominasi dalam waktu singkat. Sejujurnya, ini di luar ekspektasi kami. Kami tahu Marc adalah salah satu yang terbaik dalam sejarah MotoGP, tapi cara dia menguasai motor ini sejak awal musim benar-benar luar biasa, ujar Grasili dalam wawancara setelah balapan. Grasili juga menyoroti fakta bahwa Marquez bahkan lebih cepat beradaptasi dibanding Bagnaia, yang sudah menggunakan Desmosedici GP24 selama 1 musim dan hampir membawa Ducati meraih gelar juara dunia. Kami tidak pernah ragu dengan talenta Marc. Tapi cara dia memahami motor ini dan langsung mendominasi 2 balapan berturut-turut, itu hampir tidak masuk akal. Bahkan Pecco, kesulitan untuk mengimbanginya. Tambahnya, keberhasilan Marquez tidak hanya membawa kemenangan bagi Ducati Lenovo Team, tetapi juga menciptakan situasi yang menarik di dalam tim. Bagnaia, yang selama ini menjadi bintang utama Ducati, kini berada dalam tekanan besar. Sebagai juara 2 kali beruntun bersama Ducati, Bagnaia tentu tak ingin posisinya tergeser. Namun, fakta bahwa ia kalah dari rekan setimnya yang baru bergabung musim ini tentu menjadi sinyal peringatan. Jika tren ini terus berlanjut, Ducati bisa menghadapi dilema besar. Siapa sebenarnya yang layak menjadi pembalap utama mereka? Meski tampil sangat dominan,
Marquez tetap merendah saat ditanya tentang peluangnya dalam perebutan gelar juara dunia. Menurutnya, masih terlalu dini untuk berbicara soal itu karena musim masih panjang. Saya sangat senang dengan hasil ini, tapi saya tetap realistis. MotoGP adalah musim yang panjang, dan kami masih harus bekerja keras. Saya hanya fokus untuk memahami motor ini lebih dalam dan terus berkembang, kata Marquez dalam konferensi pers usai balapan. Namun, melihat bagaimana ia mendominasi 2 seri berturut-turut, sulit untuk tidak menempatkannya sebagai kandidat utama juara dunia musim ini. Jika performa seperti ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Marquez akan kembali merebut gelar juara dunia, kali ini dengan Ducati Lenovo. Ducati, yang selama ini menempatkan Bagnaia sebagai pusat proyek mereka, kini harus menghadapi kenyataan bahwa Marquez mungkin lebih layak menjadi pemimpin tim. King of MotoGP comeback. Marc Marquez acak-acak sirkuit Termas. Sapu bersih lagi di Argentina. MotoGP 2025 semakin menarik setelah Marc Marquez kembali membuktikan dirinya sebagai raja di lintasan. Setelah menyapu bersih balapan pembuka di Thailand, kini Marquez kembali mendominasi dan mengacak-acak sirkuit Termas de Rio Hondo, Argentina. Dengan Ducati GP24 yang kini menjadi tunggangannya di tim pabrikan Ducati Lenovo, Marquez sekali lagi menunjukkan bahwa dirinya belum habis. Kemenangan berun 2 seri pertama musim ini telah menjadi jawaban tegas. Marquez bukan hanya kembali, tetapi juga kembali sebagai sosok yang jauh lebih kuat, lebih cepat, dan lebih mematikan di lintasan. Dengan kemenangan sempurna di Argentina setelah kemenangan di Thailand, Marquez kini menjadi pemimpin klasemen sementara dengan poin penuh. Para rivalnya, termasuk rekan setimnya Francesco Bagnaia, dibuat frustrasi oleh kecepatan dan agresivitas Marquez yang tampaknya berada di level berbeda. Bagnaia, yang seharusnya menjadi pesaing utama Marquez musim ini, justru mengalami balapan yang mengecewakan. Memulai dari P3, ia sempat berharap bisa bertarung untuk podium, tetapi justru merosot ke posisi P4 saat balapan berakhir. Hasil ini membuatnya semakin tertinggal dalam klasemen. Sementara Marquez terus melaju dengan poin sempurna. Sejak pindah ke Ducati Lenovo, banyak yang memperkirakan bahwa Marquez akan langsung beradaptasi berkat kejeniusannya. Dan terbukti, pembalap asal Spanyol itu berhasil membuktikan bahwa dirinya adalah salah satu talenta terbesar dalam sejarah MotoGP. Motor ini sangat cocok dengan gaya balap saya, ujar Marquez dalam wawancara pasca balapan. Saya bisa lebih agresif, lebih menyerang, dan lebih percaya diri saat mengerem. Saya merasa kembali ke performa terbaik saya, dan ini baru awal musim. Keunggulan Ducati GP24 yang stabil saat menikung, memiliki akselerasi luar biasa, serta kecepatan puncak yang tinggi menjadi kombinasi sempurna di tangan Marquez. Ia tidak hanya mampu mengimbangi para rivalnya, tetapi bahkan membuat mereka terlihat seperti pembalap kelas 2. Balapan di sirkuit Termas de Rio Hondo dimulai dengan antusiasme tinggi dari para penonton. Sejak sesi latihan bebas hingga kualifikasi, Marquez sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dirinya adalah kandidat utama untuk kemenangan. Saat lampu start padam, Marquez langsung melesat ke depan dari pole position. Sementara sang adik, Alex Marquez, juga berhasil merebut posisi kedua di awal dibuntuti Francesco Bagnaia dan Johan Zarco, LCR Honda, di urutan 3 dan 4. Memasuki putaran keempat, dua Marquez terlihat mulai memperlebar jarak dengan para pembalap lain di belakang. Marc Marquez melakukan kesalahan yang membuat motornya sedikit melebar ke sisi luar. Momentum ini dimanfaatkan dengan baik oleh Alex Marquez untuk langsung merebut posisi terdepan. Alex Marquez melesat jauh di depan hingga meninggalkan Marc Marquez 2 detik di belakangnya. Sementara itu, persaingan ketat justru terjadi dalam perebutan posisi ketiga antara Franco Morbidelli dengan Francesco Bagnaia. Memasuki 5 putaran terakhir, Marc Marquez berhasil memangkas jarak dengan sang adik di posisi terdepan. Benar saja, The Baby Alien yang tampil ngotot langsung unjuk kebolehan dengan kembali merebut posisi pimpinan balapan. Dengan gaya balapnya yang khas, menggunakan siku untuk menahan motor di tikungan, ia tetap menjaga kecepatan tinggi tanpa kehilangan kendali dan meninggalkan semakin jauh sang adik. Para komentator pun kehabisan kata-kata untuk menggambarkan keunggulan Marquez. Ketika bendera finish dikibarkan,
Marquez melewati garis dengan keunggulan beberapa detik dari Alex Marquez yang finish kedua. Sementara itu, Bagnaia kembali ke garasi Ducati dengan ekspresi kecewa. Hasil P4 ini jelas bukan yang ia harapkan. Dengan kemenangan ini, Marquez resmi menyapu bersih dua balapan pertama MotoGP 2025. Ia kini memimpin klasemen sementara dengan 74 poin sempurna, meninggalkan Bagnaia dan Alex yang masih berusaha mengejar. Bagnaia, yang merupakan juara 2 kali bersama Ducati, tak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya usai balapan. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Kami punya motor yang sama dengan Mark, tetapi dia bisa jauh lebih cepat. Saya harus melihat data dan memahami apa yang kurang, ujar Bagnaia kepada media. Ketika ditanya apakah ia merasa tertekan dengan kedatangan Marquez di tim pabrikan, Bagnaia mencoba untuk tetap tenang. Tentu saja kehadiran Mark membuat persaingan di dalam tim lebih ketat. Tapi saya tahu saya bisa lebih baik dari ini. Saya hanya perlu menemukan cara untuk lebih cepat. Namun, para pengamat MotoGP melihat situasi ini sebagai tanda bahaya bagi Bagnaia. Jika ia tidak segera menemukan performa terbaiknya, Marquez bisa mengambil alih peran sebagai pembalap utama Ducati Lenovo lebih cepat dari yang diperkirakan. MotoGP 2025 baru berjalan 2 seri, tetapi Marquez sudah mengirimkan pesan yang sangat jelas kepada seluruh rivalnya. Ia kembali sebagai kandidat terkuat untuk gelar juara dunia. Kemenangan di Thailand dan Argentina menunjukkan bahwa kombinasi Marquez dan Ducati GP24 adalah sesuatu yang harus ditakuti oleh semua pembalap. Ia tidak hanya cepat, tetapi juga sangat konsisten dan nyaris tanpa celah untuk dikalahkan. MotoGP kini memasuki babak baru di mana dominasi Marquez kembali terlihat, dan para pesaingnya harus segera mencari cara untuk menghentikannya sebelum ia semakin jauh di puncak klasemen. Setelah mendominasi di Asia dan Amerika Selatan, Marquez kini akan menghadapi tantangan berikutnya di Circuit of the Americas, kota Austin, Texas. Sirkuit ini dikenal sebagai salah satu kandang Marquez, di mana ia memiliki rekor kemenangan yang luar biasa. Jika ia kembali menang di sana, maka MotoGP 2025 akan benar-benar menjadi ajang pembuktian bahwa Marquez adalah legenda yang belum selesai. Marc Marquez kembali mendominasi, sapu bersih semua sesi hingga kembali jadi juara sprint race MotoGP Argentina. Bos Ducati makin heran. Marc Marquez kembali membuktikan dirinya sebagai salah satu pembalap paling berbahaya di MotoGP musim ini. Setelah mendominasi penuh di MotoGP Thailand, pembalap Ducati Lenovo itu sekali lagi tampil luar biasa di MotoGP Argentina 2025 dengan menyapu bersih semua sesi dan mengamankan kemenangan di sprint race. Penampilan Marquez yang semakin sulit dibendung membuat bos Ducati, Claudio Domenicali, tak bisa menyembunyikan rasa herannya. Kehebatan Marquez di Termas de Rio Hondo semakin menegaskan bahwa kepindahannya ke tim pabrikan Ducati bukan sekadar eksperimen, melainkan awal dari kebangkitan sang 8 kali juara dunia. Sementara itu, Francesco Bagnaia, yang merupakan rekan setimnya di Ducati Lenovo, tak mampu menyamai kecepatan Marquez dan hanya finish di posisi ketiga setelah memulai balapan dari posisi keempat. Sedangkan adik Marquez, Alex Marquez, yang start dari posisi kedua, berhasil mempertahankan posisinya hingga garis finish. Dominasi Marquez di Argentina sudah terlihat sejak sesi latihan bebas. Kecepatan dan agresivitasnya yang khas kembali terlihat, terutama dalam sesi kualifikasi di mana ia berhasil merebut pole position dengan catatan waktu impresif dan langsung memecahkan lap record di sirkuit Termas de Rio Hondo. Start dari posisi terdepan memberi keuntungan besar bagi Marquez. Saat lampu hijau menyala di sprint race, ia langsung melesat tanpa memberi kesempatan kepada rivalnya untuk mendekat. Alex Marquez yang start dari posisi kedua sempat berusaha memberikan tekanan, tetapi sang kakak terlalu cepat dan konsisten di setiap lapnya. Sementara itu, Francesco Bagnaia yang berharap bisa bangkit setelah hasil kurang memuaskan di Thailand justru kembali kesulitan. Start dari posisi keempat, ia hanya mengamankan podium ketiga. Sprint race di Termas de Rio Hondo berlangsung dalam kondisi trek yang ideal. Sejak awal, Marquez menunjukkan performa yang nyaris sempurna. Ia langsung mengambil alih balapan dan mulai membuka jarak dari pesaing-pesaingnya. Di belakangnya, Alex Marquez berusaha keras mengejar, tetapi tak mampu mendekati sang kakak yang terus tampil dominan. Bagnaia, yang biasanya kuat dalam sesi balapan,
kali ini tanpa kesulitan menandingi kecepatan Marquez. Dengan kemenangan ini, Marquez semakin memperkuat reputasinya sebagai salah satu pembalap paling berbahaya di grid MotoGP 2025. Kini sebagai pembalap tim pabrikan Ducati, ia menunjukkan bahwa dirinya masih memiliki kecepatan dan keterampilan untuk bersaing di papan atas. Keperkasaan Marquez di Argentina membuat bos Ducati, Claudio Domenicali, tak bisa menyembunyikan rasa herannya. Dalam wawancara setelah sprint race, Domenicali mengakui bahwa dirinya terkejut dengan seberapa cepat Marquez beradaptasi dengan Desmosedici dan mendominasi balapan. Jujur saja, saya tidak menyangka dia bisa secepat ini. Mark memang pembalap luar biasa, tapi cara dia mendominasi dalam 2 seri terakhir benar-benar mengejutkan. Ini membuktikan bahwa dia masih memiliki segalanya untuk menjadi juara, ujar Domenicali. Domenicali juga menyoroti bagaimana Marquez mampu menyesuaikan gaya balapnya dengan motor Ducati dalam waktu singkat, sesuatu yang bahkan pembalap-pembalap lain butuh waktu bertahun-tahun untuk menguasainya. Biasanya, butuh waktu untuk memahami motor Ducati dan memaksimalkan potensinya. Tapi Mark, dia langsung cepat. Ini adalah hal yang luar biasa, tambahnya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa Ducati kini semakin yakin telah membuat keputusan tepat dengan merekrut Marquez ke tim pabrikan. Dengan performanya saat ini, ia bisa menjadi ancaman serius dalam perebutan gelar musim ini. Di sisi lain, Francesco Bagnaia tak bisa menyembunyikan rasa frustrasinya. Sang juara dunia 2 kali itu mengakui bahwa ia tidak bisa menemukan kecepatan yang sama dengan Marquez. Saya sudah mencoba segalanya, tetapi Mark terlalu cepat. Saya merasa sudah berada di batas, tetapi tetap sulit mengejarnya, kata Bagnaia setelah balapan. Bagnaia harus segera menemukan solusi jika ingin mempertahankan gelarnya musim ini, karena jika tidak, Marquez bisa menjadi ancaman utama dalam perebutan mahkota juara dunia. Sementara itu, Alex Marquez mengaku bangga bisa finish di posisi kedua, meskipun ia berharap bisa lebih kompetitif melawan kakaknya. Saya sangat senang bisa berada di podium, terutama bersama kakak saya. Tapi tentu saja, saya ingin menang. Dia hari ini terlalu cepat, tapi saya akan terus berusaha, ujar Alex. Dengan kemenangan di sprint race Argentina, Marquez kini semakin mengukuhkan dirinya sebagai kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025. Kepindahannya ke tim pabrikan Ducati tampaknya menjadi keputusan yang tepat, karena kini ia semakin sulit dihentikan. Balapan utama di MotoGP Argentina masih menunggu, dan jika Marquez bisa mengulang dominasinya di sprint race, maka peluangnya untuk merebut kemenangan penuh semakin besar. Akankah Marquez kembali berjaya di balapan utama? Ataukah Bagnaia? Atau pembalap lain bisa membalas? Yang jelas, musim ini semakin menarik dengan kebangkitan sang juara dunia 8 kali. Marc Marquez cetak rekor lap di sesi praktis MotoGP Argentina 2025. Francesco Bagnaia alami crash. Sesi latihan praktis MotoGP Argentina 2025 menjadi panggung bagi Marc Marquez untuk menunjukkan taringnya bersama Ducati Lenovo Team. Sang 8 kali juara dunia tampil luar biasa di sirkuit Termas de Rio Hondo dengan mencetak waktu terbaik 1 menit 37,295 detik, yang sekaligus memecahkan rekor lap di sirkuit tersebut. Catatan waktu impresif ini semakin mengukuhkan Marquez sebagai salah satu kandidat kuat dalam perebutan kemenangan akhir pekan ini. Adaptasi cepatnya dengan Desmosedici GP24 semakin terlihat, dengan motor Ducati yang mampu memberikan keseimbangan sempurna antara tenaga besar dan stabilitas di tikungan. Di sisi lain, nasib berbeda dialami oleh rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Pebalap Italia itu mengalami crash saat mencoba time attack 5 menit sebelum sesi usai. Ia tergelincir di turn 3 setelah berusaha memaksimalkan kecepatan untuk mengejar catatan waktu Marquez. Insiden ini membuatnya harus puas di posisi ke-10 pada sesi latihan kali ini. Dengan performa Marquez yang semakin dominan dan insiden yang menimpa Bagnaia, sesi praktis ini memberikan gambaran awal tentang potensi duel sengit antara keduanya di balapan nanti. Sejak bergabung dengan Ducati Lenovo Team untuk musim 2025, Marc Marquez telah menjadi pusat perhatian. Sejak tes pramusim, Marquez telah membuktikan bahwa dirinya tidak butuh waktu lama untuk menyesuaikan diri. Kecepatannya semakin meningkat di setiap sesi, dan kini,
di balapan kedua MotoGP 2025, ia menunjukkan bahwa dirinya siap bersaing di puncak dengan mencetak rekor lap di Termas de Rio Hondo. Sesi praktis ini menjadi bukti nyata bahwa Marquez dan Ducati kini adalah kombinasi yang harus diwaspadai. Dengan karakteristik Ducati yang memiliki tenaga besar dan kestabilan di tikungan cepat, serta kemampuan Marquez dalam mengendalikan motor di berbagai kondisi, mereka bisa menjadi ancaman serius bagi rival-rivalnya, termasuk Bagnaia dan Jorge Martin. Sesi latihan di sirkuit Termas de Rio Hondo dimulai dalam kondisi trek yang ideal, dengan suhu aspal mencapai 40 derajat Celcius dan cuaca cerah. Sejak awal sesi, para pebalap langsung memanfaatkan kondisi ini untuk mencoba berbagai setelan motor, serta melakukan simulasi race patch dan time attack. Marc Marquez memulai sesi dengan cukup agresif, langsung menembus 3 besar pada run pertama. Dengan strategi yang cermat, ia secara bertahap meningkatkan catatan waktunya, hingga akhirnya mencetak lap luar biasa 1 menit 37,295 detik, yang tidak bisa dikalahkan oleh pebalap lain hingga sesi berakhir. Fabio Di Gia dari Pertamina Enduro menjadi pebalap terdekat yang mencoba mengejar waktu Marquez. Ia sempat mendekati catatan waktu dengan 1 menit 37,430 detik, namun tetap tertinggal 0,135 detik. Alex Marquez dari Gresini Racing juga tampil cukup menjanjikan dengan waktu 1 menit 37,496 detik, menempatkannya di posisi ketiga. Namun, sorotan utama tetap tertuju pada Marquez yang menunjukkan kecepatan luar biasa, terutama di sektor-sektor cepat sirkuit ini. Ia mampu memaksimalkan akselerasi Ducati di lintasan lurus, dan tetap menjaga kestabilan saat memasuki tikungan tajam. Di saat Marquez semakin mengukuhkan dominasinya, rekan setimnya di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, mengalami momen yang kurang beruntung. Pebalap Italia itu tengah berusaha mengejar waktu terbaiknya dalam sesi time attack ketika insiden terjadi. Dengan 5 menit tersisa, ia kehilangan grip ban depan, menyebabkan motornya tergelincir ke gravel. Dengan performa yang diperlihatkan dalam sesi praktis ini, banyak yang berspekulasi bahwa balapan di Argentina akan menjadi ajang pertarungan antara Marc Marquez dan Francesco Bagnaia. Marquez jelas memiliki keunggulan dengan kecepatannya yang luar biasa, namun Bagnaia tidak bisa diremehkan. Meskipun mengalami kecelakaan, ia masih mencatat waktu yang cukup kompetitif dan bisa menjadi ancaman serius saat race day nanti. Selain itu, Fabio Di Gia dan Alex Marquez juga menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka bisa ikut dalam perebutan podium. Marquez sendiri tetap tenang dan fokus menghadapi balapan. Sesi praktis memang penting, tapi yang lebih penting adalah balapan utama. Kami masih harus memastikan bahwa kecepatan ini bisa dipertahankan dalam long run, ujarnya. Di sisi lain, Bagnaia optimistis bisa bangkit. Kami punya potensi besar di sini. Saya hanya perlu lebih berhati-hati dan memastikan tidak melakukan kesalahan lagi di balapan nanti, katanya. Sesi praktis MotoGP Argentina 2025 menjadi ajang pembuktian bagi Marc Marquez yang semakin dominan bersama Ducati Lenovo Team. Dengan rekor lap 1 menit 37,295 detik, ia menunjukkan bahwa dirinya adalah ancaman utama di musim ini. Namun, dengan persaingan yang semakin ketat, terutama dari Bagnaia, Alex Marquez, dan Fabio Di Gia, balapan akhir pekan ini dipastikan akan menjadi tontonan yang menegangkan. MotoGP Argentina 2025 baru saja dimulai, dan pertarungan menuju podium utama semakin menarik untuk disaksikan.